Kasih Tuhan, maaf saya duduk ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Saya mau bersyukur pagi hari ini kalau 6 bulan sudah saya sakit dan Tuhan sudah hari ini sudah beri yang kondisi yang lebih baik dan mendekati sempurna, semua karena kemurahan Tuhan. Saya secara pribadi bersyukur untuk dukungan doa dari Bapak Ibu Gembala di tempat ini, juga teman-teman dan semua sidang jemaat di tempat ini yang senantiasa mendoakan saya setiap hari. Saya bersyukur itu adalah kekuatan yang bagi saya itu melebihi segalanya, yang dapat memberi saya kekuatan untuk saya boleh bangkit dan boleh bersemangat untuk menjalani hari-hari saya. Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesaksian sedikit. Pasca saya terjadi kecelakaan di rumah, dokter memutuskan untuk saya harus masuk ke ruang operasi. Di hari pertama saya masuk, dokter bilang 2 hari lagi operasi gitu katanya. Di operasi yang pertama saya dianestesi dan itu menurut saya adalah hal yang biasa karena saya tidak merasakan sakit apa-apa dan tidak merasakan sakit yang berlebihan. Enggak. Kemudian 2 hari berikutnya dokter bilang harus masuk ruang operasi lagi. Dan di ruang operasi kedua sebelumnya perawatnya bilang, "Dok, apakah pasien mau dianestesi?" Dokternya bilang, "Oh iya, dianestesi. Tolong kontak untuk dokter anestesi." Di 2 kali saya masuk ruang operasi, di situ ada dokter anestesi dan dokter bedah dan timnya. Kemudian tiba-tiba dokter bedanya bilang gini, dokter bilang dengan dokter anestesi, sepertinya pasiennya kali ini tidak perlu dianestesi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana dengan luka yang parah tapi tidak dianestesi atau tidak dibius gitu. Sampai gitu terus saya ya tetap diam aja gitu. Kemudian benar-benar saya tidak dianestesi, walaupun lokal sedikit pun tidak ada anestesi sama sekali. Kemudian saya menjalani pembedahan kulit. Jadi kulit saya itu dikupas dari bagian bawah perut sampai ke punggung kaki, sampai ke jari itu benar-benar dikupas sama dokter. Saya merasakan begitu kulitnya itu saya ditarik, ditarik, digunting, itu saya merasakan semua karena tidak ada anestesi. Dan dalam hati saya bilang gini, Tuhan beri aku kekuatan untuk aku menjalani ini. Dan saya sudah pasrah, saya pasrah karena apa? Saya mau sembuh gitu, jadi terserahlah dokter mau melakukan apa, saya cuma pasrah Tuhan gitu. Nah, kemudian setelah kulitnya dihilangkan gitu, berarti tinggal dagingnya doang gitu ya. Kalau kulit atasnya hilang, kemudian dibersihkan dan dihanduk itu. Rasanya dihanduk itu seperti dihanduk seperti dikasih duri yang sangat banyak tapi ditempelkan di kulit. Jadi rasanya tuh benar-benar nyeri gitu. Kemudian setelah itu saya bilang, setelah selesai operasi itu saya dimasukkan ke ruang di salah satu ruang setelah ruang operasi itu masih dipantau di situ untuk perkembangannya gitu, diobservasi lah. Kemudian di situ saya merasakan sudah mulai menggigil gitu. Saya bilang, dokter, kok saya menggigil? Oh ya, itu berarti ada respon yang baik untuk saraf ibu. Semakin lama saya semakin menggigil dan sampai saya itu dikasih selimut 3 lembar kayaknya, tidak salah. Karena saya menggigil sekali gitu. Tapi dokter bilang, saya tanya, kenapa dok saya kok tidak dianestesi gitu? Dokternya bilang gini, ya karena saya mau melihat seberapa besar respon saraf ibu gitu. Jadi sarafnya itu masih berfungsi atau tidak dengan cara hilangkan kulitnya tapi tidak dibius sama sekali. Dan selama diobservasi itu saya tenang, saya memuji Tuhan, saya berdoa, Tuhan pokoknya saya nggak mau menggigil gitu karena saya nggak mau kram juga karena saya merasakan kram di bagian paha itu, belakang, pantat dan punggung itu sangat sakit, lebih sakit dari yang saya rasakan di kaki. Kemudian saya keluar gitu, beberapa waktu saya dibawa keluar, dipindah ke ruang perawatan. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba saya tuh kehilangan damai sejahtera Bapak Ibu. Saya enggak tahu, apa yang hilang dari dalam hati saya itu enggak tahu. Saya kehilangan damai sejahtera, kemudian semakin lama semakin hilangnya itu dari sedikit lama-lama itu saya itu
merasa gelisah, merasa gabut, galau, nggak tahu mau ngapain gitu. Sampai di ruang perawatan tuh semakin lama semakin saya gelisah. Sampai saya itu bilang sama suami saya, aku nggak tahu kenapa ya, aku kok tiba-tiba seperti ini. Lah, kamu tadi mikir apa? Aku nggak mikir apa-apa gitu. Sampai sampai di situ saya tuh rasanya pengen teriak, pengen marah, pengen apa, tapi itu rasanya nggak bisa, nggak ada kekuatan. Dan di hati, di dada saya rasanya itu seperti ditindih beban yang berat yang membuat saya itu tidak bisa bernafas. Jadi detak jantung saya itu sempat hilang gitu, sempat hilang. Dan suami saya juga nggak tahu harus gimana. Terus saya bilang gini, kebetulan kami punya mentor rohani, ada bagi kami itu orang tua rohani kami yang memantau dan memimpin kami dalam rohani. Kemudian saya bilang gini sama suami saya, tolong dong diteleponkan sama bapak gitu katanya. Terus saya diteleponkan dengan bapak rohani saya, kemudian saya didoakan lewat telepon gitu. Setelah saya didoakan, kemudian setelah amin, ada teman dari suami saya juga, seorang hamba Tuhan di Semarang datang dengan jemaatnya. Kemudian kenapa Mbak Wiwi kok kayaknya gelisah? Ya saya gini-gini Pak, gini saya cerita. Kemudian bapak ini menyuruh istrinya gini, ya udah mah kita mau berdoa buat Mbak Wiwi, tolong tumpang tangan di dada gitu. Terus kemudian istrinya tumpang tangan di dada saya. Setelah didoakan beberapa waktu, kemudian tangannya diangkat dari dada saya, tiba-tiba dada saya itu merasa plong. Jadi beban yang berat, yang bertonton rasanya menindih saya sampai saya tidak bisa bernafas tuh tiba-tiba lepas gitu ya. Lepas dan tiba-tiba itu jantung saya tuh mulai berdetak dan berdetaknya tuh kencang sampai orang-orang yang di situ bilang gini, "Loh Mbak, kok jantungmu kok detaknya kok banter banget gitu," katanya. Ya sampai teman-teman yang di situ tuh pada denger gitu. Iya, tadi aku nggak bisa nggak sesek, nggak bisa bernafas ini. Terus saya ditanya, saya tadi mikir apa? Saya nggak mikir apa-apa, tapi nggak tahu kenapa saya kehilangan damai sejahtera. Setelah waktu itu lewat, kemudian semakin malam saya semakin merasakan kesakitan yang hebat. Tetapi saya tidak bisa, bagi saya tidak mau mengeluh dengan suami saya tidak mengeluh dengan anak saya tidak mau mengeluh sekalipun itu dengan perawat, saya tidak mau mengeluh. Cuman saya bilang gini, kaki saya minta dibenerin atau apa, tapi saya tidak teriak, saya tidak yang marah, tidak, saya diam aja merasakan. Semakin malam saya semakin merasakan kaki saya dan semakin saya nikmati rasanya tuh semakin hebat sekali. Jadi seperti kaki ini dimasukkan di mesin dan diremas dengan kuat dan nyerinya, cenut-cenutnya panas dan semua berbagai macam rasa itu saya rasakan. Semakin tengah malam, semakin malam, kira-kira ya jam-jam 12, jam setengah 1, itu saya merasakan, saya kan nggak bisa tidur karena merasakan sakitnya yang hebat di kaki, sampai saya itu sama sekali nggak punya rasa ngantuk. Jadi mata saya itu pendiri, saya cuma ngeliatin karena di depan saya persis di tembok ada jam, saya ngeliatin dan mendengarkan detak jarum jam itu. Tiba-tiba kan sewaktu saya belum merasakan yang terlalu hebat itu, dalam hati saya tiba-tiba itu seperti sebuah kaset yang disetel dengan pujian itu yang keluar bukan dari mulut saya, tetapi dari dalam hati saya. Terus itu pujian dari hati saya itu keluar gitu nyanyi. Gak ada habisnya itu, terus ganti lagu. Dan itu adalah sebuah kekuatan yang saya dapat dari Tuhan. Dan saya tahu kenapa setan mau mencuri damai sejahtera saya. Ternyata di tengah malam itu Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Di tengah malam itu, sewaktu saya gak tidur sama sekali, saya ditunjukkan oleh Tuhan betapa Tuhan itu melewati masa jalan salibnya, dari mulai ditangkap, diludahi, dimaki-maki. Tuhan itu
lakukan semua yang tidak baik dengan dia. Semua ditunjukkan seperti slide film gitu, seperti slide film. Saya lihat dengan slide film satu, satu, satu. Dan itu jalan salib Tuhan. Tuhan dicambuk, saya lihat dengan jelas. Tuhan dicambuk, Tuhan teriak, saya lihat dengan jelas. Dan dalam hati saya juga menjerit, Tuhan seperti itukah penderitaanmu gitu. Saya ditunjukkan satu persatu, benar-benar saya ditunjukkan satu persatu. Dan film itu saya lihat satu persatu sampai selesai, dan Tuhan itu sampai disalib dan dicucuk lambungnya. Saya lihat dengan mata saya, dengan keadaan saya yang tidak tidur, dengan jelas sekali di hadapan saya ditunjukkan oleh Tuhan. Setelah semua itu selesai ditunjukkan dan Tuhan bilang sudah selesai. Kemudian hati saya itu, di dalam hati saya nggak ngucap, saya di dalam hati saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Terima kasih karena aku sudah bisa menikmati sedikit dari penderitaanmu saat ini. Apa yang aku alami ini tidak sebanding yang Tuhan alami. Apa yang aku rasakan ini tidak sebanding yang dengan apa yang Tuhan rasakan waktu Tuhan menjalani jalan salibnya. Waktu Tuhan menebus dosa-dosaku. Saya bilang seperti itu dengan Tuhan. Dan di saat itu hati saya merasa sangat-sangat kecil di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur lewat apa yang saya alami, lewat kecelakaan apa yang saya alami, itu ternyata Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah tinggalkan. Karena selama saya rasa perawatan, dia selalu menyertai saya. Up down keadaan, kondisi hati saya, kondisi tubuh saya, Tuhan selalu memberi kekuatan. Dan di waktu orang-orang enak tidur, saya itu, suami saya menungguin saya malam tidak pernah bilang, saya nggak bisa tidur. Tetapi kalau suami saya lihat, tengok gitu, saya memang tutup mata. Tetapi semalam-malam sampai beberapa bulan saya memang tidak bisa tidur malam. Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada saya dan Tuhan pulihkan. Dan ini adalah satu kemurahan. Dan saya yakin dan percaya doa Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Gembala di tempat ini juga karena memberi support itu adalah kekuatan yang besar dalam hidup saya. Dan saya bersyukur dalam masa perawatan saya, Tuhan sudah cukupkan segala biaya yang boleh kami keluarkan. Karena setiap 2 hari sekali kami itu harus mengeluarkan biaya hampir 1 juta. Tetapi setiap 2 hari sekali selama 3 bulan kami harus mengeluarkan biaya segitu besar. Tapi puji Tuhan, di saat itu Tuhan menyatakan pertolongannya. Kami tidak sedikit pun mengambil uang dari uang simpanan saya atau uang tabungan saya. Tetapi semua itu disediakan Tuhan. Dan semua itu, bahkan saya itu diberi kelimpahan. Karena selama saya sakit, suami saya merawat saya, suami saya tidak bekerja dan saya tidak bisa bekerja. Tetapi Tuhan itu menyediakan berkatnya itu sampai berkelimpahan, dan itu adalah kemurahan dalam hidup saya. Dan saya yakin lewat apa yang saya alami itu Tuhan ingin dia menyatakan apa yang indah di hadapan setiap umat-umatnya, dan dia mengasihi apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, jangan takut bahwa dia adalah Tuhan yang hidup dan dia nyata dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Demikian kesaksian saya kembalikan. Terima kasih. Haleluya. Kita akan tunggu kesaksian lagi dari Ibu Marsi. Ibu silakan.